Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah seraya berucap alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah rahimakumullah, kembali kita berjumpa dalam kajian tafsir setiap hari Selasa ba'da subuh di Masjid Al-Jihad, dan kita masih membersamai tafsir surah Al-Anfal. Di pertemuan yang lalu telah kita kaji hingga ayat ke-14. Bagaimana digambarkan pada ayat-ayat sebelumnya, begitu banyak perang Allah Subhanahu wa taala utus malaikat untuk membersamai orang-orang yang beriman berjuang di medan perang. Tapi dari perang yang terjadi di zaman Nabi, di mana kita temukan ayat suci Al-Quran menceritakan secara spesifik partisipasi aktif dari para malaikat ikut berperang, kita hanya temukan keterangan terkait hal tersebut dalam perang Badar. Perang lain mereka membersamai, tapi boleh jadi partisipasi itu untuk memompa semangat, untuk menguatkan mental orang-orang yang beriman. Tapi digambarkan di perang Badar, Allah Subhanahu wa taala, idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu. Ingatlah ketika Allah memberikan wahyu kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian. Dan kebersamaan Allah dengan malaikat ini bukan kebersamaan umum, tapi masuk dalam kelompok kebersamaan khusus. Maknanya Allah membersamai malaikat, menolong mereka, menguatkan mereka, membantu mereka, melindungi mereka. Bukan sekedar kebersamaan umum yang artinya Allah mengawasi dan memantau perbuatan mereka dimanapun mereka berada. Jamaah rahimakumullah, kemudian di jumpa yang lalu digambarkan tegasnya ayat dengan mengatakan fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kullabanan. Ketika orang-orang yang beriman berhadap-hadapan dengan musuh mereka yang ingin memerangi mereka, yang ingin membunuh mereka dari golongan kafir, Allah katakan pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap ujung jari mereka. Menggambarkan ini merupakan salah satu amalan, walaupun kalau ditanya secara kejiwaan, manusia suka perang enggak? Enggak ada yang suka perang. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atasmu perang, padahal kamu enggak suka perang. Ya. Dasarnya manusia suka damai. Tapi ada kondisi-kondisi di mana rintangan dakwah tidak dapat dihilangkan kecuali lewat mekanisme perang. Maka disinilah digambarkan bagaimana perang membela agama Allah,
melawan musuh-musuh Allah. Ini adalah konsekuensi logis yang tak mungkin dihindarkan, karena mereka menentang Allah, menentang Rasul. Dan siapa yang menentang Allah dan menentang Rasulnya, dikatakan fa innallah syadidul iqab. Allah itu maha berat dan maha keras siksa dan hukuman yang diberikan kepada hamba yang masuk dalam kategori demikian. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan masuk membahas ayat ke-15 dan ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jika kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik mundur membelakangi mereka. Hal pertama yang menarik dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyerukan ayat ini kepada kelompok khusus. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan ini menjadi tolok ukur bagi kita. Apakah ketika kita membaca ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, kita merasa diri kita masuk dalam kelompok yang dipanggil, atau kita enggak merasa? Ini penting. Bagian dalam konteks kita mentadabburi ayat. Orang yang merasa dirinya masuk dalam kelompok beriman, dia tahu Allah sedang memanggil dirinya. Wahai hambaku yang beriman pada hukumku, beriman pada keadilanku, beriman kepada kebijaksanaanku, aturan yang kubuat. Kalau kau berhadap-hadapan dengan musuh yang siap untuk menyerangmu, aturan pertama, jangan kau mundur dan lari dari medan perang. Ini menarik. Kenapa saya katakan menarik? Satu sisi, slogan seorang mukmin dilarang kita meminta perang. La tatlubu liqa'al adu, kata Rasulullah. Jangan minta berhadapan dengan musuh. Prinsip yang kita pegang, jangan cari musuh, atau jangan pancing-pancing musuh untuk nyerang kita lebih dulu. Kenapa? Karena pendekatan yang ditawarkan oleh Islam adalah pendekatan lewat jalan damai. Pendekatan yang mengedepankan bagaimana kita menunjukkan betul-betul agama ini adalah rahmatan lil alamin. Jangan ketika kita ingin melakukan pendekatan diprioritaskan pendekatan perang. Tidak. Perang itu ibarat tangga darurat, dipakai dalam kondisi tertentu. Tapi dalam kondisi normal, tentunya seorang itu hendaknya mengedepankan cara-cara, bukan memprioritaskan pendekatan lewat cara perang. Makanya para ulama membahas apa hukum dasar hubungan antara mukmin dan kafir. Ini dibahas diskursus di kalangan para ulama menyikapi ayat-ayat yang membahas hubungan antara mukmin dan kafir. Sebagian kecil ulama mengatakan dasar hubungan mukmin dan kafir adalah perang. Jadi artinya apa? Hukum dasarnya perang. Kalau jumpa kafir ya perang gitu. Tapi justru mayoritas ulama mengatakan tidak. Hukum dasar hubungan mukmin dan kafir adalah as-silmu, damai.
damai. Dan ini terbukti. Musuh sudah memancing kita untuk perang lebih dulu, tapi tatkala mereka terdesak, kemudian mereka condong untuk berdamai, Allah Subhanahu wa taala berkata, fa in janahu lisalmi fajnah laha. Kalau mereka minta damai, terima. Musuh yang memulai, musuh pula yang ingin mengakhiri dengan mengatakan, itulah kita damai aja lah. Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau musuh udah condong minta berdamai, ya udah terima saja. Kenapa? Jamaah rahimakumullah, dengan kekuatan argumentasi yang dimiliki oleh Islam, penyebaran Islam di momen damai justru berkali-kali lebih lebih banyak dibanding penyebaran Islam lewat perang. Kalau kita lihatlah dunia Islam saat ini, berapa persen yang Islam masuk itu lewat pendekatan perang. Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia, apakah ada sampai tentara khilafah ini perang? Enggak. Makanya dikatakan, bagaimana para pendakwah ilallah membuka negeri-negeri dengan membuka hati lewat akhlak yang mulia. Ya, walaupun orang orientalis menulis dalam karya tulis mereka, oh Islam itu disebarkan lewat pedang, dengan beralasan berapa banyak ayat saif, ayat pedang di dalam Al-Quran. Tapi mereka mencoba mengotori wajah agama lain, tapi lupa wajah agama mereka pun lebih kotor dari itu. Berapa banyak ya agama Kristen tersebar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dibonceng oleh penjajah. Dan itu tak temukan dalam pendekatan ajaran agama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan. Kalau berhadap-hadapan dengan orang kafir dan perang itu dimulai, Allah Subhanahu wa taala minta kepada orang yang beriman, tanda imanmu wahai para hambaku, fala tuwalluhumul adbar. Jangan kau mundur. Satu sisi kita tidak meminta perang dimulai, tapi kalau sekiranya perang telah terjadi, dilarang bagi setiap mukmin mundur. Apalagi kalau mundur itu berangkat dari rasa takut. Apalagi ketika mundur itu berangkat dari perasaan inferior, kalah secara mental melalui musuh. Ini adalah sebuah perbuatan yang tercela dan buruk. Bahkan bukan hanya itu, jamaah rahimakumullah, di dalam Islam lari dari perang masuk di antara satu dari 7 dosa yang membinasakan. Dikatakan oleh para ulama, ini di antara 7 pokok dosa besar. Salah satunya apa? Lari dari medan perang. Dalam hadis sahih, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ijtanibu as-sab'al maubiqat." Hindari dirimu dari 7 dosa besar yang dapat membinasakanmu. Para sahabat bertanya, apa itu Rasul? 7 dosa besar yang dapat membinasakan. Nabi berkata, pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, as-sihru, sihir, datangi dukun, minta bantu untuk membaca masa depan, atau melakukan hal-hal yang kotor lain lewat perantaraan jin, dukun, sihir. Kemudian yang ketiga, wa aklur riba, makan riba, dosa besar. Bagaimana dikatakan dalam sebuah hadis,
1 dirham riba dimakan seseorang, padahal dia tahu itu riba, lebih besar dosanya di sisi Allah dibandingkan 36 kali seorang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Ini dosa besar, membinasakan kita. Kemudian wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Ya. Yang keempat, yang kelima, wa qatlun nafsil lati haramallah illa bil haq, membunuh orang tanpa alasan yang dibenarkan agama. Kemudian yang keenam, wa qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh orang-orang yang baik-baik, orang yang suci, orang yang menjaga kehormatan, dituduh dia berzina. Barulah yang ketujuh, wat tawalli yaumaz zahfi, ketika seorang lari dari medan perang, maka ini masuk dalam kategori dosa besar yang dapat membinasakan. Jamaah rahimakumullah, pantas kita bertanya, kenapa lari dari medan perang ini dikategorikan sebagai dosa besar? Apa dampak yang ditimbulkan oleh lari dalam medan perang terhadap citra dan keutuhan umat Islam? Pertama, kalau kita melihat orang yang lari dari medan perang itu mencerminkan bahwa dirinya tidak meyakini Allah membersamai dirinya. Dia merasa di medan perang aku sendirian nih. Dia nggak pernah merasakan kebersamaan Allah bersama dirinya. Kenapa muncul rasa takut? Orang akan merasa takut ketika dia merasa apa yang kuperjuangkan ini pun tak betul. Aku ditinggalkan sendiri. Allah tak membersamaimu. Cara berpikir dan prasangka yang demikian ini termasuk dosa besar. Seakan-akan dia berburuk sangka sama Allah. Tapi orang yang meyakini berapapun jumlah dirimu, tapi Allah membersamaimu, dan kau sungguh-sungguh berjuang di dalam memperjuangkan agamanya, maka tentunya ada opsi-opsi lain dibanding ketika seorang lari dari medan perang. Jadi lari simbol ketidakyakinan, lari simbol dari prasangka buruk kepada Allah. Lari itu juga dapat berdampak signifikan pada apa? Ketika sekelompok orang lari dari medan perang, di saat saudara-saudaranya yang lain masih mengangkat senjata untuk berperang, larinya sebahagian pejuang dari medan perang, pukulan yang begitu telak terhadap mental pejuang yang lain. Ya, kalau kita sama-sama perang, nampak sekelompok orang, yuk lari aja kita yuk. Maka yang tersisa di medan perang ini akan jatuh mentalnya. Maka ketika seorang lari, dia bukan hanya melakukan dosa untuk dirinya, tapi dia memberikan mudarat untuk saudaranya yang lain. Ibarat kita mempengaruhi orang untuk ikut sama-sama lari di medan perang. Bagaimana slogan yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang beriman? Perang itu jalan kita untuk mendapatkan dua kemuliaan. Ma yantaziruna illa ihdal husnayain, kata Allah. Mereka yang berjuang di jalan Allah tidaklah menunggu kecuali mendapatkan dua kebaikan. Kebaikan pertama apa? Kebaikan dalam bentuk kemenangan. Ketika umat Islam menang,
berarti prinsip yang diperjuangkan menang. Islam itu tegak, itu adalah kebaikan. Belum lagi dapat bonus. Bonusnya apa? Pampasan perang, perluasan wilayah. Ini bonus. Tapi kemenangan itu adalah kebaikan pertama yang dinanti oleh setiap orang yang berjuang. Mungkin di masa perjuangan itu perlu banyak sabar, perlu banyak berkorban, tapi seketika kemenangan diraih, lupa kita rasa letih dan capek. Itu dia yang pertama. Tapi kalaupun sekiranya Allah belum menakdirkan kemenangan dari perjuangan, bukan berarti orang yang berjuang itu tak dapat kebaikan yang lain. Apa bentuk kebaikan yang lain? Itulah dia janji Allah. Siapa yang berjuang dengan niat yang ikhlas, semata-mata li'la kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, tidak ada yang lebih agung melebihi ucapan la ilaha illallah. Kalau itu niat kita, belum menang pun atau bahkan terbunuh pun di medan perang, maka sesungguhnya orang yang terbunuh tadi tak seperti orang yang mati konyol lain. Mereka mendapatkan keutamaan syahid. Keutamaan syahid. Ketika seorang sadar apa yang diraihnya lewat meraih kedudukan syahid, maka sesungguhnya syahid itu lebih utama dibandingkan dunia beserta segala isinya. Maka di saat orang-orang kafir begitu takut untuk menghadapi perang, justru orang-orang mukmin itu meninggal dunia, terbunuh dalam kondisi tersenyum. Bahkan dalam literatur Islam dikatakan, kenapa orang yang meninggal dunia dengan niat yang benar itu disebut syahid. Syahid dalam bahasa Arab artinya yang menyaksikan. Tidaklah seorang itu mati syahid, dalam beberapa literatur disebutkan, kecuali sebelum dia meninggal Allah tunjukkan tempatnya di surga. Jadi di momen sakaratul maut Allah kasih tunjuk, ini tempatmu di surga. Makanya orang yang mati syahid itu justru menutup hidupnya dengan senyuman. Kenapa? Senang dia. Ini yang Allah janjikan dari surga itu di hadapan mataku. Jadi tidak ada dalam kamus orang yang beriman lari dari medan perang. Bukan hanya karena itu dosa besar yang membinasakan, tapi lari dari medan perang tentunya berdampak terhadap solidnya sesama pejuang untuk tetap berjuang hingga tetes darah terakhir. Makanya wajar kalau ada kecaman yang begitu keras. Seakan-akan lewat ayat yang diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, seketika orang lari dari medan perang, maka dianggap dia tidak memenuhi kriteria untuk dapat dianggap sebagai orang yang beriman. Kalau dia betul beriman, gak akan seperti itu. Kenapa lari? Karena tidak sempurna imannya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, satu pernyataan yang menarik sekali pernah disampaikan oleh pemimpin pasukan salib Richard Lionheart ketika dia berhadapan dengan pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Kita tahu perang salib itu termasuk salah satu perang di mana masyarakat Kristen Eropa bisa disatukan. Padahal di abad pertengahan itu antara satu negara Eropa dengan negara Eropa yang lain itu selalu disibukkan dengan perang saudara. Sama orang Kristen perang. Tapi lewat seruan Paus Urbanus,
yang menyuruhkan perang salib, barulah di situ kompak sesama raja-raja di Eropa untuk menghadapi musuh bersama. Itulah Islam. Tapi seketika mereka melihat dengan jumlah kekuatan yang begitu besar datang dari Eropa, menuju ke mana? Untuk menguasai Palestina. Disitulah Richard mengatakan, kenapa tentara Eropa yang banyak itu begitu kewalahan menghadapi para mujahid-mujahid Muslim yang notabene jumlahnya jauh kecil, lebih kecil daripada jumlah mereka. Beliau katakan, ya, pasukan kita, pasukan Eropa, maksud Richard, tidak ada yang lebih mereka takuti melebihi kematian. Kita melawan pasukan Salahuddin yang justru pasukannya merindukan kematian. Coba bandingkan, jumlah yang banyak tapi personilnya pada takut mati. Gimana bisa mengalahkan pasukan yang jumlahnya jauh lebih kecil tapi semua personelnya pengen mati? Inilah kekuatan Islam. Jadi kalau kita lihat, kenapa lari ini berangkat pertama belum tertanamnya iman yang kokoh? Karena seorang merasa, oh, kalaupun aku meninggal di medan perang, ini dianggap sebagai, ya, mati konyol bagi orang yang tak beriman, kan begitu. Tapi bagi orang-orang yang beriman, dianggap ini jalan menuju dua kebaikan. Yang menang kita lewat berjuang. Kalaupun kita terbunuh, itu bukan mati konyol, tapi cara yang Allah Subhanahu wa ta'ala atur bagaimana kita meraih kemuliaan akhirat. Makanya jamaah rahimakumullah, siapa yang tak kenal Khalid bin Walid? Dalam sejarah hidupnya lebih dari 100 perang diikuti oleh Khalid. Dan Khalid bin Walid ini bisa dikatakan orang yang tak pernah kalah dalam perang. Kenapa? Waktu perang Uhud dia masih di pasukan kafir, belum masuk Islam. Menang dia. Tapi dia masuk Islam setelah perang Uhud. Jadi, tapi yang paling menjadi penyesalan bagi Khalid ketika dia mendekati sakratul maut, tergeletak di atas tempat tidurnya, beliau katakan, tidak ada satupun bagian tubuhku kecuali kalian akan temukan sayatan pedang. Tapi lihat, hari ini katanya, aku akan tinggalkan dunia ini, terbaring di atas tempat tidur, meninggal karena sakit. Padahal yang didambakannya 100 perang aku ikuti, kalau aku mati aja di satu perang, katanya, udah dapat syahid. Tapi aku mati seperti matinya binatang ternak, katanya, mati karena sakit. Itu penyesalan seorang Khalid bin Walid. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, kekuatan Islam itu ada pada apa? Cara berpikir kita. Satu sisi kita enggak minta-minta perang, tapi kalau perang sudah berkecamuk, tidak ada dalam kamus orang yang beriman lari dari medan perang. Kenapa? Lari menunjukkan ketidakimanan, lari menunjukkan prasangka buruk kepada Allah, lari menunjukkan bahwasanya kita tidak merindukan syurga. Nah, itu dia. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis qudsi, man ahabba liqa Allah ahabballah liqa'ahu. Siapa yang merindukan berjumpa dengan Allah, maka Allah pun merindu untuk berjumpa dengannya. Saya pernah ceritakan
dulu di perang Badar ini ada seorang sahabat Nabi yang udah tua, pincang lagi. Pincang, tua. Tapi ikut serta dalam perang. Padahal orang pincang itu dapat dispensasi tak perlu ikut perang. Orang-orang buta, orang yang cacat itu laisa 'alal a'ma harajun. Orang yang buta, orang yang pincang itu boleh enggak perang karena keterbatasan fisik yang mereka miliki. Tapi di salah satu perang Badar, seorang yang tua kemudian pincang bersama dengan Rasulullah. Ketika nampak perang akan berkecamuk, dia masih makan kurma ini. Digigitnya setengah kurma, tersisa setengahnya lagi. Dia bilang, Rasul, kalau aku masuk perang ini, aku meninggal dunia, aku langsung masuk surga. Ya, kata Rasulullah. Dia bilang, terlalu lama aku menanti masuk surga kalau aku harus kuhabiskan setengah sisanya, katanya. Dibuangnya setengah sisanya, maju ke depan. Ini yang dikatakan Richard tadi. Gimana kita mau melawan satu musuh di saat kita takut pada kematian? Mereka justru merindukan kematian. Nah, mental ini yang ingin dibangun lewat ayat ini. Ya, sama seperti apa yang dikatakan oleh Asy-Syahid Yahya Sinwar, berjuang dari muda. Dia bilang, udah berapa kali aku di momen genting, tapi satu hal yang ku yakini, kalau memang Allah belum menakdirkan aku wafat, ya enggak wafat, katanya. Itu dia. Jamaah rahimakumullah. Nah, yang menarik adalah kelanjutan dari ayat tadi. Wa may yuwallihim yawma izin duburah illa mutaharrifan liqital aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Siapa yang mundur dan lari dari medan perang pada waktu itu kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lebih besar, maka sungguh orang itu kembali membawa murka Allah dan tempatnya neraka jahanam, itulah seburuk-buruknya tempat. Jadi digambarkan lari dari medan perang dapat murkanya Allah. Kenapa? Itu dosa besar. Namun ayat ke-16 ini menyebutkan kepada kita ada dua kondisi. Seorang itu boleh mundur, tapi mundur di sini bukan dalam konteks lari dan menghindar dari perang, tapi bagian dari siasat perang. Kondisi yang pertama apa? Boleh mundur dari perang mutaharrifan liqital, untuk mengecoh musuh. Untuk mengecoh musuh. Jadi boleh seorang itu kadang-kadang ya, musuh pikir udah menang dia, mundurnya pasukan itu. Tapi bukan mentalnya untuk lari. Mundur untuk membuat siasat baru. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis, al-harbu khud'ah. Perang itu adalah adu tipu daya. Perang itu adalah adu tipu muslihat. Ya, kadang-kadang orang ketika perang bilang A, tapi yang dibuatnya B. Berdosa enggak? Enggak, itu bagian dari tipu muslihat. Ya. Nah, karena kalau kita sampaikan semua apa yang kita ketahui dan kita rahasiakan, ya tahulah musuh. Jadi kadang-kadang pasukan itu seolah-olah menampilkan pada musuh, kami ini mundur. Sehingga musuh kadang-kadang dengan momen seperti itu makin bernafsu, menghabisi umat Islam, dikejarnya. Tapi ternyata mundurnya itu untuk membentuk formasi baru. Itu terjadi. Bagian dari strategi perang yang dimiliki oleh umat Islam, bagaimana mundur
bagian dari teknik mengecoh lawan. Jamaah rahimakumullah, mundur untuk menyerang musuh kemudian itu pernah dilakukan oleh Khalid bin Walid di perang Uhud. Dilakukan menghadapi umat Islam. Kita tahu di perang Uhud, di awal perang nampaknya seperti mudah kali orang Islam menang. Pasukan pemanah dari atas memanahi satu persatu, musuh udah galau menghadapi kekuatan umat Islam. Hingga hanya beberapa saat saja dari perang dimulai, musuh sudah nampak akan lari. Khalid bin Walid termasuk, waktu itu belum Islam, dia pun nampak mundur bersama pasukannya, tapi mundur untuk ngecoh. Seketika pasukan pemanah turun, dia pula arahkan pasukannya naik. Nah, jadi perang itu bisa saja salah kita ambil taktik, keputusan yang salah bisa berakibat fatal. Meninggalkan posisi-posisi strategis di medan perang ini juga sangat fatal. Jadi kadang-kadang bagian dari tipu muslihat dalam perang, orang seperti mau mundur, tapi sebenarnya bukan mau mundur, supaya musuh bergerak dari tempat strategis mereka bisa dimanfaatkan tempat yang lain. Nah, ini bagian dari strategi perang. Dan Nabi Muhammad SAW seperti saya katakan tadi tegas mengatakan al-harbu khud'ah. Yang namanya perang itu adu taktik, adu tipu daya, adu tipu muslihat. Ya, semakin seorang itu bisa mengecoh musuhnya dan tak mampu membaca strategi dan siasatnya, semakin satu perencanaan menghadapi musuh itu dapat dijalankan dengan baik. Ada momen kedua yang dibolehkan untuk mundur, Bapak Ibu. Au mutahayyizan ila fi'ah. Boleh bagi umat Islam di medan perang mundur, tapi bukan untuk lari. Ketika kita melihat pasukan itu enggak imbang, jumlah kita jauh lebih sedikit dari musuh, logistik musuh berkali-kali lipat, persenjataannya lebih kuat dari kita. Kalau namanya maju tetap, ini mati konyol dan bunuh diri. Boleh umat Islam mundur bukan untuk lari, tapi untuk bergabung dengan pasukan muslim yang lebih besar. Supaya apa? Kekuatannya lebih berimbang. Jadi sejarah dunia mencatat bagaimana ya ahli strategi di antara komandan-komandan pasukan muslim sepanjang sejarah luar biasa. Salah satu kisah yang paling heroik itu kisah bagaimana Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad adalah pemimpin pasukan muslim dari dinasti Umayyah yang ingin menyeberang dari Maroko menuju Andalusia. Udah sampai dia di sana, ternyata pasukan muslim itu sedikit kali dibanding dengan pasukan musuh. Dengan begitu heroik, apa kata Tariq bin Ziyad? Musuh di depan kalian, laut di belakang kalian. Di momen itu Tariq bin Ziyad memerintahkan pasukannya bakar semua kapal kita. Bakar semua kapal kita. Kenapa Panglima dibakar? Supaya jangan ada sedikit pun pikiran di kepala kalian, lari kalian dari medan perang. Padahal kalau dilihat dari jumlah nggak imbang, tapi itu bagian dari strategi membakar semangat. Coba bayangkan, sehingga tidak ada kata mundur di momen itu. Apa yang terjadi? Gara-gara masuknya Tariq bin Ziyad ke Eropa, disitulah lahir peradaban Islam di Eropa sampai berapa ratus tahun.
dari tahun 100-an sampai tahun 700-an Hijriah, 600 tahun Islam eksis di semenanjung Iberia. Dari mulai Spanyol, Portugis, berkembang peradaban di sana. Kenapa? Karena diawali dari perang yang tidak ada kata mundur tadi. Begitu juga kita melihat di banyak perang yang lain. Teknik-teknik perang ini juga begitu kaya dimiliki oleh pasukan-pasukan muslim. Dan walaupun teknik perang itu hebat, tapi lebih hebat lagi teknik negosiasi pasukan Islam. Karena dalam Islam sebelum perang ada tahapan negosiasi. Pertama, ajak orang yang ingin kau perangi masuk Islam. Kalau dia mau masuk Islam, ya udah nggak usah perang. Kita jadi saudara. Kita jadi saudara. Itu pilihan pertama. Masuk Islam, ya sudah. Tanah ini tetap kalian pegang. Semua aturan, yang penting kalian tunduk aja sama aturan Islam. Kalau nggak mau masuk Islam, dikasih opsi kedua. Oke, tetap kalian peluk agama nenek moyang kalian. Tapi ada kewajiban. Kalian mengakui tunduk di bawah pemerintahan Islam dan harus siap bayar jizyah, semacam pajak, tanda tunduk dan patuh kepada aturan Islam. Kalau kalian mau bayar, nggak jadi perang ini. Tapi kalau sekiranya masuk Islam nggak mau, bayar jizyah juga nggak mau, opsi ketiga barulah perang. Opsi ketiga barulah perang. Dan dalam sejarah Bapak Ibu, pernah ada satu peristiwa yang tak mungkin berulang dimanapun di muka bumi. Ketika umat Islam membebaskan kota Samarkand. Samarkand sekarang masuk wilayah Uzbekistan. Waktu itu apa? Panglima pasukan muslim langsung nyerang perang tanpa memberikan opsi. Begitu masuk langsung diperangi. Lantas pasukan musuh nulis surat kepada khalifah di Baghdad, Abbasiyah. Ini pimpinan pasukan kalian tak ikuti SOP yang biasa dibuat. Ya. Lantas khalifah kirim surat kepada pimpinan, keluar lagi kalian dari Samarkand. Kenapa? Kalian masuk tak ikut SOP aturan yang ada. Jadi udah menang, Samarkand udah dikuasai, tapi karena masuknya nggak ada kasih opsi, disuruh oleh khalifah pimpinan pasukan keluar dari Samarkand. Ulang dari awal lagi. Apa yang terjadi? Karena keputusan khalifah tadi, satu negeri masuk Islam semua. Ini bukan sembarang agama ini. Nggak ada yang namanya orang menang mundur lagi. Hanya gara-gara nggak ngikuti SOP. Luar biasa disiplinnya agama kita ini. Satu sisi, perang pun bukan pendekatan pertama. Itu pilihan ketiga. Perang. Di sisi lain, kalau umat Islam sendiri melanggar aturan itu, dia yang dihukum. Tiba-tiba pendekatannya langsung perang. Bandingkan Bapak Ibu, etika berperang yang dijunjung tinggi dalam Islam dengan apa yang dipertontonkan Israel. Tidak dibedakan mana sipil, mana militer, mana warga lansia tua, mana para medis. Tidak ada dibedakan. Dokter pun ditembaki, dokter pun ditangkapi. Bahkan rombongan kemanusiaan mau bawa bantuan makanan pun diserang. Ini tentunya sesuatu hal yang bagi orang yang mau berpikir itu aja sudah bisa menuntun kita kepada kebenaran Islam. Nah, untuk itu dua ayat ini menggambarkan kepada kita, pertama, betapa buruknya lari dari medan perang. Dosa besar yang membinasakan, yang mencerminkan
lemahnya iman, prasangka buruk kepada Allah. Tapi walaupun demikian, ada dua kondisi dibolehkan lari. Pertama, sebagai bagian dari taktik dan tipu muslihat perang, boleh. Mundur untuk maju, karena dalam perang itu adu taktik. Yang kedua, boleh mundur bukan untuk pulang ke rumah, tidak, tapi bergabung dengan pasukan yang lebih besar untuk maju kembali melawan musuh. Hanya dalam dua kondisi inilah diperbolehkan mundur dari perang dalam Islam. Maka dari itu, ini mencerminkan bukan hanya etika perang dalam Islam, tapi kita harus sadar sejarah umat manusia telah mencatat betapa banyak perang-perang yang layak ceritanya ditulis dengan tinta emas. Bagaimana umat Islam tidak hanya meraih kemenangan, tapi mampu membuka pintu hati bangsa yang diperangi sehingga mereka masuk Islam. Berapa banyak kita diperangi, tapi kita membenci yang memerangi kita. Tapi yang terjadi apa? Islam ini memerangi yang lain, tapi yang lain jatuh hati sama Islam. Kan gitu. Bahkan ada satu peristiwa sejarah yang melawan teori Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun membuat teori bangsa yang kalah akan ngikut bangsa yang menang, ngikuti bahasanya, ngikuti adat kebiasaannya. Tapi para hadirin, ketika Genghis Khan dari Tatar Mongolia datang menyerang Baghdad, bukan orang Islam ngikuti orang Tatar, tapi orang Tatar yang menang malah ngikuti kebiasaan orang Islam. Ini tandanya apa? Kuatnya identitas Muslim ini. Bangsa yang menang justru masuk Islam, bukan yang kalah masuk agama orang Tatar. Ya, tapi yang menang justru takjub tengok agama Islam ini. Dari situlah lahir bangsa Turki yang jadi benteng pertahanan Islam lewat dinasti Utsmaniyah 700 tahun. Kan luar biasa. Nggak ada yang pernah membayangkan ketika Baghdad hancur lebur oleh tenteranya Genghis Khan, keturunannya Timujin, itu kemudian mereka masuk Islam. Tidak, nggak ada yang membayangkan tuh. Tapi ternyata kemudian lahir satu ras baru. Itulah karena kalau ditengok dari sisi genealoginya, yang namanya orang Turki itu dari mana? Dari Turan. Turan itu bagian dari Mongol juga. Tapi mereka jadi benteng Islam 700 tahun. Nah, ini sekelumit tentang dua ayat yang kita bahas hari ini. InsyaAllah kita akan lanjut dengan kajian kita berikutnya. Sebelum saya tutup, kita buka diskusi dan tanya jawab sebelum ditutup dengan doa. Dipersilakan. Ya. Beda antara jizyah dengan pajak. Pajak Ya. sekarang itu banyak disampaikan bahwa pajak itu haram. Ya, baik. Ya. Para hadirin sekalian, jizyah itu adalah konsekuensi ekonomi yang harus dibayarkan non-muslim setelah dia menjadi bagian dari penduduk negeri Islam. Kalau orang muslim itu kan ada bayar zakat. Kalau dia mampu, ada disuruh bayar zakat. Zakat itu sebagian dialokasikan kepada apa? Tujuan-tujuan sosial, untuk fakir, miskin, ya. Nah, dengan adanya konsep jizyah, sebenarnya orang Islam ini ingin melibatkan non-muslim juga agar merasa bagian tak terpisahkan dari warga negara. Dengan apa? Ya, kau juga bayar. Tapi jizyah ini hanya dibebankan kepada non-muslim yang mampu.
Karena banyak juga non-muslim tak mampu, akhirnya digratiskan. Dan jizyah merupakan bagian dari sistem jaminan sosial yang dibentuk dalam masyarakat Islam. Dulu Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, suatu hari berjalan di pinggir jalan, nampak seorang kakek-kakek Yahudi minta sedekah pinggir jalan. Begitu Umar lihat, Umar berkata, "Kakek, ambil hakmu di Baitul Mal. Ambil jaminan sosial untukmu di Baitul Mal." Terkejut kakek itu. Aku kan Yahudi, bukan Muslim. Baitul Mal kan untuk ngimpun harta orang Islam. Apa kata Umar? "Betapa zalimnya kami. Kalau kami kutip dari mujizyah di waktu muda, tapi kami terlantarkan kau di waktu tua." Ini kan hebat ini. Artinya apa? Jizyah dikaitkan dengan tanggung jawab untuk menggugurkan kewajiban jihad. Orang Islam ada kewajiban jihad. Orang non-muslim kan gak mungkin kita wajibkan jihad. Jadi supaya dia dapat rasa aman tapi gak diwajibkan jihad, bayar jizyah. Jadi pertama, jizyah itu seperti zakat yang ada pada orang Islam. Nah, yang kedua ada namanya pajak, kharaj. Kharaj ini bentuknya banyak. Misalnya pedagang dari luar dunia Islam masuk, itu Nabi Muhammad pun tetapkan pajaknya 10%. Orang luar berdagang di negeri Islam kena pajak. Termasuk kena pajak apa? Kharaj itu pajak bumi. Orang Yahudi, orang Nasrani ketika wilayahnya sudah dibebaskan oleh Islam, Nabi buat kebijakan tanah itu tetap mereka kelola. Silakan kelola tanahmu walaupun wilayah itu sudah milik orang Islam, tapi hasil buminya kau bagi sebagian. Itulah bagian dari sumber pendapatan negara. Nah, sebenarnya konsep pajak ini yang dicela oleh Rasulullah ini bukan menyasar pada semua pajak, tapi pajak yang sampai pada level memberatkan tapi tak kembali, manfaatnya itu dirasakan oleh orang banyak. Makanya dikatakan pemimpin yang paling buruk, pemimpin yang paling banyak menerapkan pajak. Dan pajak yang disebutkan bukan kharaj, al-muksu. Al-muksu itu lebih dikaitkan dengan istilah upeti. Jadi bukan bayar untuk tujuan negara, tapi dibayar untuk masuk kantong penguasa. Itulah yang buruk. Nah, sekarang pajak resmi ada, tapi yang enggak resmi banyak juga. Jadi ketika orang membuka peluang untuk al-muksu ini, yang kita sebut dengan upeti-upeti ini, enggak jelas. Mau buka usaha ini bayarnya sekian resminya, tapi ada yang enggak resmi. Setor untuk pejabat yang bersangkutan untuk apa? Itulah yang dikecam dalam agama. Tapi walaupun secara peraturan enggak disebutkan, kalau enggak dibayar enggak keluar izin juga. Nah, itu dia. Jadi bukan satu sisi ketika kita bisa membangun masyarakat tanpa pajak lebih bagus. Karena secara teori ekonomi pun orang akan lebih bergeliat usaha kalau artinya enggak dibebani dengan pajak, kan gitu. Nah, tapi kadang-kadang kalau udah banyak kali pajaknya pun orang mengakali. Nah, apalagi mungkin dia ada kewajiban zakatnya, ya, udah keluar zakat, bayar lagi dan lain sebagainya. Nah, tapi secara spesifik kalau tak sampai berlebihan masih dapat diterima pajak tadi. Tapi memang harus bisa dirasakan manfaat pajak itu harus kembali untuk masyarakat. Ini bayar pajak tapi jalan bolong juga misalnya, ya, bayar pajak tapi banyak aspek-aspek yang seharusnya di cover oleh pajak ini justru tidak nampak sentuhan ke sana. Demikian, ya. Ya. Waalaikumsalam. Dosa besar yang kelima membunuh mukmin tadi Ustaz. Ya.
apakah sama dengan dosa membunuh seorang muslim? Karena awam susah untuk membedakan Ya. yang mukmin dan muslim. Contoh kasus Ustaz, seperti Mulyono itu, apakah tergolong mukmin? Ya. Itu contohnya. Baik. Ternyata saat ini kalau dia mukmin nggak mungkin dia menzalimi orang mukmin. Begitu Ustaz. Ya. Dan ada satu opsi Ustaz. Katanya paling gampang untuk mengamankan Indonesia ini, Mulyono ini apanya? Induknya, bunuh aja induknya katanya. Kasih tak sama. Jamaah rahimakumullah. Kata mukmin dan muslim, ini kaidah saya sampaikan. Kata mukmin dan muslim kalau disebut terpisah artinya sama. Tapi kalau disebut bersandingan artinya beda. Jadi kalau saya katakan tadi dalam hadis Nabi tadi, membunuh mukmin, maksudnya apa? Membunuh muslim. Dan kita katakan seorang itu muslim mengacu kepada apa yang nampak. Karena kita juga nggak bisa belah isi hati orang. Dulu ada kisah Usamah bin Zaid membunuh di medan perang orang yang sudah mengucapkan syahadat. Ketika ditanya sama Nabi, kenapa kau bunuh dia? Dijawab oleh Usamah, ku tengok ecek-ecek aja dia yang masuk Islam ini Nabi. Udah pedangku dekat lehernya baru syahadat dia. Kenapa enggak dari awal? Tapi apa kata Rasulullah? Wahai Usamah, apa sudah kau belah dadanya sehingga kau tahu ecek-ecek dia mengucapkan syahadat tadi? Dan yang paling kata-kata Rasulullah sampaikan paling menggoncang seorang Usamah, apa kata Nabi? Wahai Usamah, bagaimana kalau la ilaha illallah yang diucapkan orang itu yang kau bunuh kemudian menggugatmu di hadapan Allah pada hari kiamat? Jadi zahirnya siapapun dia, termasuk Mulyono, zahirnya muslim kan begitu. Ya nggak boleh nampak dia solat, walaupun ada solat nampak itu apa, tapi zahirnya dia muslim. Nggak boleh membunuh seorang muslim tanpa sebab yang dibenarkan. Adapun misalnya alasan nggak bisa sebagai asumsi, harus dibuktikan dulu di pengadilan. Si fulan terlibat dalam tragedi HAM misalnya, dibuktikan dulu. Kalau ada ya artinya pengadilan yang jelas memutuskan, dan itu bukan orang per orang yang boleh mengeksekusi, ulil amri juga yang mengeksekusi. Nah, kenapa? Kalau masing-masing orang main hakim sendiri, ujungnya lebih kacau lagi daripada yang sekarang. Demikian. Jadi tetap membunuh mukmin masuk di situ membunuh muslim. Karena kata mukmin dan muslim kalau diucapkan terpisah maknanya sama, tapi kalau disebut di dalam ayat misalnya, sesungguhnya orang muslim dan muslimat, orang mukmin dan mukminat, berarti di sini maknanya beda. Mukmin di atas level muslim. Tapi karena disebutkan dalam hadis Nabi, enggak disebutkan kata muslim, maka maksud mukmin itu mencakup juga yang muslim. Itu kaidah. Baik. Mari sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma walli 'alaina khiyarana wa la tusallid 'alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li asatidatina wa li muallimina wa li masyaikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansur ikhwanal mujahidin fi kulli makan wa fi Filistin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina illa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.